Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan perancangan basis data kelompok kami, yaitu online bookstore. Next. Di sini ada anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Ajiro Saputra, lalu ada Alia Rahma Karmila, ada Hafiz Rahmansyah, ada Nazwa Chandra Febrianti, lalu ada Tito Adi Prasetyo. Di next. Kemajuan teknologi informasi telah mengubah pola belanja konsumen, termasuk dalam industri buku, sehingga membutuhkan sistem basis data yang terstruktur untuk mendukung pengelolaan inventaris, transaksi, dan data pelanggan secara optimal. Dalam toko buku online yang melayani pelanggan dari berbagai lokasi, penggunaan basis data terdistribusi menjadi penting untuk mempercepat akses data, meningkatkan keandalan, dan memastikan ketersediaan layanan. Basis data terdistribusi memungkinkan pembagian data ke beberapa server di lokasi geografis berbeda, memberikan layanan yang lebih responsif, serta mempertahankan kepuasan pelanggan. Dengan sistem ini, toko buku online dapat bersaing di industri e-commerce, memberikan pengalaman yang lebih efisien, dan mendukung pertumbuhan bisnis secara berkelanjutan. Next. Lalu ada pertama ada rumusan masalah. Yang pertama ada bagaimana merancang basis data terdistribusi untuk mengelola inventaris, buku, data pelanggan, dan transaksi pada toko buku online. Lalu yang kedua ada bagaimana mendistribusikan data agar akses informasi menjadi cepat dan efisien bagi pengguna. Selanjutnya ada bagaimana merancang sistem basis data yang terpisah dari aplikasi untuk mengelola berbagai jenis data pada online bookstore secara optimal. Lalu ada mengapa MySQL menjadi pilihan yang ideal sebagai DBMS untuk mendukung kebutuhan aplikasi online bookstore. Lalu yang terakhir ada bagaimana menentukan fragmentasi data yang optimal, ke horizontal atau vertikal untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas sistem. Lalu ada batasan masalah. Yang pertama ada perancangan basis data terdistribusi hanya meliputi data utama, yaitu data buku, data pelanggan, dan data transaksi tanpa memperluas ke data tambahan lain. Lalu selanjutnya, fokus utama adalah pada rancangan struktur data dan pengelolaannya dalam basis data terdistribusi, tidak mencakup pengaturan teknis server atau jaringan yang lengkap. Lalu selanjutnya ada sistem pencarian dan rekomendasi terbatas pada fungsi dasar berdasarkan data pengguna yang ada, tanpa integrasi algoritma rekomendasi lanjutan atau kecerdasan buatan. Lalu selanjutnya ada lingkup perancangan mencakup pengelolaan data untuk wilayah geografis berbeda dalam skala yang kecil hingga menengah, tanpa mempertimbangkan skalabilitas untuk pasar global yang sangat besar. Dan yang terakhir yaitu uji coba sistem hanya difokuskan pada efisiensi dan kecepatan akses data, tanpa melakukan simulasi secara langsung pada infrastruktur infrastruktur skala besar. Next. Lalu untuk tujuan perancangan basis data online bookstore yang pertama yaitu efisiensi data, yaitu untuk mengelola data inventaris, pelanggan, dan transaksi secara terstruktur. Lalu untuk akses cepat, yaitu mengatur distribusi data untuk akses informasi yang cepat dan efisien. Lalu ada ketersediaan data, yaitu menjamin data tetap tersedia melalui mekanisme replikasi. Selanjutnya ada pencarian optimal, yaitu mendukung fitur pencarian yang relevan dan cepat. Yang terakhir ada skalabilitas, yaitu membangun sistem yang dapat tumbuh bersama perkembangan bisnis. Next. Oke, selanjutnya akan dipresentasikan oleh Alia. Selanjutnya ada studi kasus untuk perancangan basis data online bookstore. Jadi kami ingin merancang sebuah struktur sistem basis data untuk sebuah online bookstore. Sistem ini melibatkan beberapa entitas utama yaitu customer, buku, penjual, admin, kurir, dan pesanan yang saling berhubungan untuk menciptakan alur kerja toko buku online. Entitas customer ini menyimpan data pelanggan seperti ID pelanggan, nama, alamat, dan nomor telepon. Pelanggan ini dapat membeli buku melalui toko online dan setiap transaksi pembelian dicatat sebagai entitas pesanan. Buku yang tersedia di toko dikelola dalam entitas buku yang mencakup informasi seperti ID buku, judul, penulis, penerbit, genre, dan jumlah halaman.
Nah, buku ini juga dikelola oleh admin yang bertanggung jawab memperbaharui dan memverifikasi data buku dalam sistem. Relasi antar buku dan admin ini bersifat many to many yang memungkinkan seseorang admin dapat mengelola banyak buku dan setiap buku dapat dikelola oleh beberapa admin jika diperlukan. Ketika pelanggan melakukan pembelian, pesanan yang dibuat akan dikaitkan dengan penjual melalui proses konfirmasi. Penjual yang datanya tercatat dalam entitas penjual memiliki atribut seperti ID penjual, nama, alamat, dan nomor telepon. Penjual dapat mengkonfirmasi banyak pesanan, sementara satu pesanan juga dapat melibatkan banyak penjual, terutama jika buku yang dipesan berasal dari sumber yang berbeda. Setelah pesanan dikonfirmasi, entitas kurir bertanggung jawab untuk menghantarkan pesanan tersebut kepada pelanggan. Kurir ini memiliki atribut seperti ID kurir, nama, dan nomor telepon, dan juga setiap kurir dapat menangani beberapa pesanan meskipun satu pesanan hanya diantar oleh satu kurir. Nomor resi pengiriman dan informasi jumlah item dalam pesanan juga dicatat dalam entitas pesanan. Melalui studi kasus ini, database yang dirancang untuk menangani kebutuhan kompleks sebuah online bookstore termasuk pengelolaan data pelanggan, buku, pesanan, penjual, kurir, dan admin dengan relasi yang fleksibel namun terstruktur. Sistem ini juga mendukung alur transaksi dari pembelian hingga pengantaran, sekaligus menjaga efisiensi dalam pengelolaan data yang beragam. Next. Oke, kemudian di sini ada IIR yang berisi entitas dan relasi beserta kardinalitasnya. Yang pertama di sini entitas itu di sini terdiri dari 6 ya. Yang pertama itu admin, kedua penjual, tiga buku, keempat customer, kelima pesanan dan kurir. Kemudian ada relasi di sini sebanyak 6. Yang pertama itu ada kelola, beli, punya, bayar, konfirmasi, dan antar. Kemudian terdapat kardinalitas atau hubungan antara dua entity atau entitas yang dihubungkan oleh relasi, namun terdapat jenisnya seperti many to many, one to many, dan many to one. Silakan di next. Nah, hasil dari IIR tadi bisa kita konversikan ke dalam LRS, yang dimana tergantung kepada hubungannya, yaitu one to many, many to one, many dan many, kita dapat membuat sebuah LRS yang berisikan tabel-tabel beserta hubungannya. Yang pertama di sini kita contohkan penjual dan pesanan. Kedua, tabel ini merupakan tabel entitas, namun di situ ada tabel konfirmasi yang menghubungkan keduanya. Artinya apa? Tabel konfirmasi merupakan hasil dari many to many berdasarkan relasi konfirmasi, yang dimana tabel konfirmasi memiliki primary key tersendiri yaitu ID konfirmasi atau confirm. Kemudian di sini juga ada tabel baru seperti beli dan kelola, yang dimana sama karena eh, relasi tersebut many to many, maka ia menjadi sebuah tabel tersendiri. Lalu bagaimana jika suatu entitas dan relasi itu one to many dan many to one? Untuk yang one to many itu biasanya cenderung ke arah many, dan many to one itu tergantung apakah si many atau one ini memiliki ketergantungan seperti foreign key. Kemudian juga bisa dipertimbangkan dari banyaknya atribut pada suatu entitas. Jika suatu entitas memiliki lebih sedikit atribut daripada em, pasangan dari relasi tersebut, maka ia cenderung masuk ke dalam tabel yang banyak atributnya. Boleh di next. Kemudian di sini ada tabel hasil konversi dari LRS. Ya, di situ ada tabel penjual, konfirmasi, pesanan, kurir, berdasarkan tabel yang tadi di LS. Boleh dilanjut. Ini juga sama ya, berdasarkan tadi. Boleh di next. Oke, sampai sini merupakan bagian akhir dari tabel berdasarkan hubungan LRS-nya. Boleh di next lagi. Oke, selanjutnya ada pengenalan basis data yang akan dilanjutkan oleh teman saya.
Oke, selanjutnya ada pengenalan basis data. Nah, basis data ini adalah sekumpulan data yang terkait yang disimpan bersama dengan redundansi terkontrol untuk melayani satu atau lebih aplikasi secara optimal. Data yang disimpan sedemikian rupa sehingga terlepas dari program yang digunakan orang untuk mengakses data. Akses ini untuk menambahkan data baru, mengedit, dan mengambil data yang ada dari database adalah umum dan terkontrol. Basis data juga didefinisikan sebagai kumpulan informasi yang terkait secara logis, disimpan bersama, dirancang untuk memenuhi kebutuhan informasi suatu organisasi. Next. Nah, di sini kita memilih database manajemen sistemnya yaitu terpisah. Dalam merancang basis data online untuk sebuah online bookstore, penggunaan DBMS yang terpisah ini dari aplikasi adalah pilihan yang strategis untuk mendukung sistem yang kompleks dan dinamis. Online bookstore mengelola berbagai jenis data seperti katalog buku, data pengguna, transaksi ulasan, dan log aktivitas yang masing-masing memiliki karakteristik dan kebutuhan penanganan yang berbeda. Dengan DBMS yang terpisah, setiap jenis data dapat dikelola secara optimal menggunakan teknologi yang sesuai. Next. Nah, selanjutnya ini adalah software untuk pemilihan kita dari DBMS-nya, yaitu dalam rancang basis data untuk aplikasi online bookstore, kami memilih MySQL sebagai pilihan yang ideal sebagai database manajemen sistemnya karena menawarkan kinerja yang tinggi, keamanan yang baik, biaya yang rendah, dan dukungan komunitas yang luas. Keuntungan dari MySQL ini adalah dapat digunakan bebas oleh siapapun tanpa membelinya atau harus membayar lisensi atau open source. Ini merupakan database server yang dapat dihubungkan dengan jaringan internet dan diakses dari jauh, juga memiliki kapasitas yang cukup besar, bahkan jangkauan gigabyte sekalipun. Oke, untuk next-nya akan dijelaskan oleh Hafiz. Oke, seperti yang disebutkan tadi, ada beberapa keuntungan dari pemilihan MySQL. Yang pertama dari faktor teknis, yaitu faktor teknis ini merupakan aspek yang penting di dalam sistem implementasi sistem basis data yang mendukung online bookstore, yang mana pertimbangannya adalah skalabilitas sistem dan keandalan sistem juga menjadi faktor yang penting di sini. Yang mana basis data harus tetap dapat berfungsi meskipun terjadi gangguan pada server atau perangkat keras. Kemudian ada faktor ekonomis yang mana ini juga dipertimbangkan dalam pemilihan MySQL yang menjadi faktor ekonomisnya ya adalah DBMS-nya yang open source yang memberikan keuntungan besar karena tidak memerlukan pembayaran lisensi yang dibandingkan dengan yang lain seperti Oracle, Microsoft SQL Server yang mana itu berbayar. Yang dimana pilihan ini sangat cocok untuk bisnis kecil atau rintisan yang memiliki anggaran terbatas. Kemudian adalah faktor politik dan organisasi, itu MySQL pada kombinasi efisiensi biaya, kesesuaian dengan regulasi dan dukungan komunitas, fleksibilitas teknis, serta kemampuan untuk mendukung pertumbuhan bisnis. Faktor-faktor ini menjadikan pilihan strategis yang mendukung kebutuhan teknis sekaligus tujuan strategis organisasi. Selanjutnya, dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya adalah pengenalan basis data terdistribusi. Jadi basis data terdistribusi ini merupakan sistem di mana data disimpan di lebih dari satu lokasi fisik, namun diperlakukan sebagai satu kesatuan melalui mekanisme tertentu. DBMS atau Distributed Database Management System merupakan kumpulan data yang terhubung secara logis tetapi tersebar secara fisik dalam jaringan komputer. Karakteristik DBMS meliputi data terhubung secara logis dan tersebar di banyak komputer. Komputer-komputer terhubung melalui jaringan telekomunikasi. Setiap komputer memiliki sistem manajemen basis data sendiri, dan setiap basis data dapat menangani aplikasi secara otonom serta berpartisipasi dalam sedikitnya satu aplikasi. Di next.
Selanjutnya adalah pengenalan basis data terdistribusi. Jadi ada 3 pendekatan utama dalam penyimpanan data pada sistem basis data terdistribusi. Yang pertama itu ada replikasi, menyimpan salinan duplikat tabel-tabel data di beberapa simpul yang berbeda. Yang kedua ada fragmentasi, yaitu memecah data menjadi fragmen-fragmen. Fragmentasi bisa berupa horizontal, berdasarkan tupel, atau vertikal berdasarkan atribut. Nah, yang ketiga ada replikasi dan fragmentasi, yaitu kombinasi antara keduanya, di mana data dipecah menjadi fragmen dan kemudian disimpan dalam salinan di berbagai simpul. Kita boleh next. Pemilihan basis data terdistribusi. Penggunaan database terdistribusi dalam perancangan online bookstore memberikan berbagai keunggulan seperti efisiensi, skalabilitas, dan keandalan. Dengan penyimpanan data di beberapa server, sistem ini mampu menangani pertumbuhan pengguna dan volume data yang meningkat tanpa menurunkan kinerja. Data yang tersebar di berbagai lokasi juga mempercepat akses bagi pengguna di berbagai wilayah, meningkatkan pengalaman pelanggan. Selain itu, database terdistribusi menawarkan toleransi terhadap kegagalan melalui replikasi data. Jika satu server gagal, sistem tetap beroperasi karena data bisa diakses dari server lain, mendukung ketersediaan tinggi yang diperlukan untuk toko buku online yang beroperasi 24 jam. Sistem ini juga mengurangi latensi dengan menyimpan data lebih dekat ke pengguna, mempercepat proses seperti pencarian buku, pembayaran, atau pelacakan pengiriman. Kita boleh di next. Selanjutnya adalah fragmentasi data terdistribusi. Yang pertama di sini ada fragmentasi horizontal, di mana fragmentasi horizontal itu membagi tabel berdasarkan baris. Nah, yang pertama itu mencari toko penjual berdasarkan ID penjual, yaitu P001 pada tabel penjual. Alasannya yaitu untuk mengetahui informasi penjual secara spesifik dengan ID penjual tertentu. Query-nya yaitu select all from penjual, where ID penjualnya P001. Nah, yang kedua di sini kita membagi tabel konfirmasi, yaitu yang pertama itu mencari tupel konfirmasi berdasarkan ID confirm sama dengan K001 pada tabel konfirmasi. Alasannya untuk mengetahui jumlah pesanan yang sudah dikonfirmasi. Query-nya yaitu select all from konfirmasi where ID confirm K001. Nah, yang ketiga itu membagi tabel kurir, yaitu mencari topel kurir berdasarkan nomor teleponnya. Alasannya untuk mengetahui kurir yang memiliki nomor telepon tertentu sesuai yang sudah kita pilih. Query-nya yaitu select all from kurir where telepon kurir 814456780903. Itu adalah nomor telepon kurir yang kita pilih. Oke, boleh di next. Selanjutnya adalah fragmentasi horizontal yang membagi tabel buku. Nah, yang pertama itu kita mencari tupel buku berdasarkan jumlah halamannya, yaitu sama dengan 100 pada tabel buku. Alasannya untuk mengetahui buku yang memiliki halaman sebanyak 100 halaman. Nah, query-nya yaitu select all from buku where jumlah halaman sama dengan 100. Nah, selanjutnya itu mencari topel customer berdasarkan ID customer sama dengan C002 pada tabel customer. Alasannya untuk mengetahui informasi customer secara spesifik dengan ID customer. Query-nya yaitu select all from customer where ID customer sama dengan C002. Oke, boleh di next. Selanjutnya adalah fragmentasi vertikal, di mana fragmentasi vertikal itu merupakan fragmentasi yang membagi tabel berdasarkan kolom. Nah, di sini kita membagi kolom pada tabel penjual. Nah, yang pertama itu alasannya untuk identifikasi dasar penjual dengan query select ID penjual, nama penjual, from penjual. Nah, selanjutnya itu melakukan pemisahan pada tabel penjual yang tujuannya untuk mengetahui informasi kontak dan alamat.
Ya, dengan query select ID penjual, telepon penjual, alamat penjual, from penjual. Ya, boleh di next. Oke, untuk kesimpulan dari perancangan database online bookstore ini, penggunaan database terdistribusi dalam perancangan online bookstore memberikan berbagai keunggulan seperti efisiensi, skalabilitas, dan keandalan. Sistem ini juga memungkinkan data tersebar di beberapa server sehingga dapat mengoptimalkan kinerja akses dan menangani peningkat jumlah pengguna secara efisien. Replikasi data pada server yang berbeda meningkatkan toleransi terhadap kegagalan, memastikan ketersediaan layanan 24/7 yang sangat penting bagi online store. Selain itu, pengelolaan data secara terdistribusi juga mempercepat akses bagi pengguna di berbagai wilayah geografis dan memungkinkan integrasi real-time dari data stok cabang atau mitra pemasok. Dengan sistem ini, toko buku online dapat beroperasi secara optimal, menjaga kepuasan pelanggan, serta mendukung pertumbuhan bisnis secara berkelanjutan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.